Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam doa dan renungan Rabu GITC Jepara Pepandan, Yogyakarta. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tolong kami semua di dalam kami berdoa dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun dan menyertai kami, sehingga doa kami yang kami naikkan sungguh datang dari kerinduan kami untuk mengerti dan memahami akan kehendak-Mu. Begitu pula dengan firman yang akan kami baca. Biarlah itu datang karena kerinduan kami juga untuk sungguh mengerti, untuk mau mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus sendiri yang menuntun dan menyertai kami semua dimanapun kami berada saat ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan mendasari renungan kita dari Injil Markus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Injil Markus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua, dan kita semua yang berbahagia adalah yang dengan tetap tekun dan setia membaca, merenungkan, dan lebih melakukan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang kasih Tuhan, bacaan kita malam hari ini sesungguhnya memperlihatkan bagaimana orang-orang Farisi itu terus-menerus mengamati segala hal yang dikerjakan oleh Gusti Yesus. Pengamatan yang dilakukan bukan karena ingin memahami siapa sebenarnya Yesus atau mencari kebenaran pada diri Yesus. Justru orang-orang Farisi mengamati karena mencoba mencari kesalahan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan kesalahan yang dicari adalah kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas Tuhan Yesus yang menyalahi aturan hukum Taurat. Di sini kita bisa melihat bahwa hukum keagamaan justru dipakai untuk menjerat apa yang dikerjakan oleh Gusti Yesus. Hukum Taurat yang seharusnya dipakai untuk membuat kehidupan masyarakat Yahudi menjadi lebih baik, justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang memahami hukum agama tersebut untuk menjerat orang lain, termasuk menjerat Tuhan Yesus. Lebih lagi ketika orang lain dan Tuhan Yesus pada waktu itu dianggap mengganggu kenyamanan para ahli atau orang-orang Farisi pada zaman tersebut. Dan dari kisah itu kita sesungguhnya bisa belajar mengenai dua hal penting. Yang pertama, banyak orang yang disibukkan dengan perkara untuk mencari-cari kesalahan.
atau kelemahan orang lain. Apalagi orang tersebut orang yang tidak disukai atau bahkan dibenci. Nah, ini sebenarnya persoalannya. Tidak menyukai dan juga membenci. Ketika rasa tidak suka atau rasa benci sungguh menguasai diri kita, yang terjadi adalah kita justru berusaha untuk mencari-cari kesalahan orang tersebut. Bahkan energi kita bisa saja terkuras karena kita terus memikirkan orang yang tidak kita sukai atau kita benci itu. Akhirnya apa? Kita gagal menyadari sesungguhnya diri kita sudah dikuasai oleh rasa tidak suka atau bahkan rasa benci itu. Nah, disinilah cinta kasih Allah yang kita terima, kita pinggirkan. Ketika mulai muncul pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain karena kesal melihat pola tingkahnya, segera sajalah mari kita alihkan dengan hal yang positif yang justru bisa membuat kita tidak berpikir yang negatif tentang orang lain tersebut. Kalau masih saja kita mau mencari-cari hal yang negatif dari orang lain atau kelemahan atau kesalahan orang lain, mari segera saja kita berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan untuk ketidaksukaan atau kebencian yang mungkin masih kita pelihara. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari bacaan kita pada malam hari ini, perintah baru yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah perintah untuk saling mencintai atau saling mengasihi kepada sesama. Artinya, waktu dan tindakan kita sesungguhnya harusnya dipenuhi dengan pikiran dan tindakan cinta kasih. Tuhan Yesus dengan sangat gamblang memberikan contoh bagaimana Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Memang secara aturan hukum Yahudi, Tuhan Yesus melanggar. Namun, apa yang dilakukan oleh Gusti Yesus adalah menempatkan keselamatan orang di atas hukum. Nah, hukum yang ada itu sesungguhnya harusnya mendukung kemanusiaan, bukan malah menindas kemanusiaan. Mungkin kita bisa saja mengatakan, di dalam Kristenan tidak ada kok aturan yang ketat seperti itu. Siapa bilang tidak ada? Di era pandemi yang kemarin sempat melambung tinggi, membuat kita banyak mengertikan dahi. Banyak orang Kristen yang merasa bahwa untuk apa sih takut beribadah bersama? Jangan takut, ini ibadah kok untuk Tuhan. Nah, dalam situasi pandemi yang saat ini masih ada, banyak orang yang nekat dengan dalih bahwa ini adalah aturan suci atau dengan mengatakan kita harus punya iman. Sadarkah bahwa keputusan-keputusan yang dilakukan oleh gereja dengan mengalihkan ibadah secara online atau mengalihkan ibadah ke rumah, karena gereja sangat mengedepankan kemanusiaan, sama seperti Yesus. Justru ketika gereja dengan gegabah tetap melakukan hal keputusan yang gegabah, itu artinya justru malah mengorbankan orang lain, mengorbankan kemanusiaan. Di saat itulah aturan gereja yang nampaknya suci, tetapi ketika meminggirkan kemanusiaan yang ada, itu yang harus dipertanyakan. Sebab Yesus memberi contoh nyata bahwa kemanusiaan itu melampaui aturan. Jangan sampai dengan dalih aturan suci malahan membuat orang lain tertindas, orang lain terpinggirkan, bahkan orang lain bisa menjadi korban. Ibu, bapak, saudara, dan saudari yang kasih Tuhan, karya gereja saat ini baik sebagai institusi ataupun kita sebagai pribadi, sesungguhnya semakin kesini harus semakin menyadari bahwa kehadiran kita adalah dalam rangka untuk menghadirkan keselamatan bagi seluruh ciptaan. Bukan malah sibuk mencari-cari kesalahan orang-orang lain yang baik yang seiman ataupun bahkan yang berbeda iman. Bukankah hal yang biasa bukan ketika ada yang bersalah kepada kita atau ada orang yang berbeda iman dengan kita, kemudian kita mereka-reka atau mencari-cari kesalahan atau titik lemahnya. Sesungguhnya
Tugas kita adalah mewartakan keselamatan, bukan mencari-cari atau mereka-reka kesalahan orang lain. Namun memang keselamatan yang kita hadirkan itu tidak hanya keselamatan yang bersifat nanti atau kekal, tetapi keselamatan yang bisa dinikmati oleh ciptaan yang lain, orang lain di sini dan saat ini. Dan itu bisa kita kerjakan oleh kehidupan kita yang mulai mengembangkan sikap positif terhadap orang lain. Mari sebisa-bisanya kita mengerjakan dengan mengisi pemikiran kita tentang hal yang positif terhadap orang lain. Sekiranya memang ada orang yang kita anggap berdosa, kita bisa menegurnya. Tetapi kalau dia masih tidak berubah, biarlah itu menjadi urusan kita, urusan dia dengan Tuhan. Bagian kita selanjutnya adalah mendoakan hal yang baik bagi orang itu. Artinya mari, jangan kita memberi ruang kebencian, mulai dari pikiran kita. Segera bertobat ketika ada kebencian atau rasa tidak suka. Dan yang kedua adalah, mari kita mengerjakan karya-karya kemanusiaan yang justru bisa menjadi sumber kesaksian kita bagi dunia ini. Banyak cara yang sederhana yang bisa kita kerjakan. Mulai dari mengasah kepedulian pada lingkungan kita, berbagi dengan yang membutuhkan, dan masih banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk kita bisa mewartakan kepada dunia bahwa Kristus Yesus Sang Juru Selamat itu sungguh-sungguh hadir secara nyata di dalam kehidupan kita semua. Daripada kita golek-golek kesalahan wong liya, marilah kita menghadirkan cinta kasih Kristus itu kepada dunia, bahkan kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini, Tuhan semakin menyadarkan kami bahwa tugas kami adalah mewartakan kabar sukacita bagi dunia ini. Dan warta sukacita itu bisa kami mulai ketika kami mulai bisa berpikir positif kepada orang-orang sekeliling kami. Mengembangkan sikap positif. Artinya Tuhan, kami mau belajar cinta kasih-Mu senantiasa menguasai kami, sehingga di dalam hidup kami tidak ada ruang-ruang kebencian yang seringkali membuat kami memandang rendah, memandang sinis, mencari-cari kesalahan orang-orang sekeliling kami. Dan mampukan kami sungguh bisa menjadi teladan dalam cinta kasih. Mampukan kami di dalam akal pikiran kami dan tindakan kami senantiasa menghadirkan sukacita dan keselamatan itu bagi dunia. Dan keselamatan itu bisa dinikmati mulai saat ini oleh orang-orang sekeliling kami. Dan biarlah tindakan nyata kami itu mewujudkan cinta kasih-Mu bagi dunia ini. Ajar kami semua ya Tuhan. Dan semua ini hanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.